Ya, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir tepat waktu hari ini. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita untuk kegiatan perkuliahan hari ini yaitu manajemen strategik dan business valuation ya. Saya izin share materi dulu. Semoga rekan-rekan diberikan kesehatan ya untuk bisa terus belajar ya menuntaskan kuliahnya di kampus tercinta Universitas Jambi. Dan hari ini kita melanjutkan pertemuan ke-12 mata kuliah Manajemen Strategik dan Business Valuation tanggal 13 Mei 2025. Nah, di minggu lalu saya mengucapkan terima kasih rekan-rekan. Saya minta maaf minggu lalu karena masih dalam perjalanan sehingga juga belum bisa join untuk mengajar. Jadi hari ini kita cek. Tadi saya udah cek untuk tugasnya. Jadi teman-teman di minggu lalu saya memberikan tugas untuk mencari dan menjelaskan profil 5 perusahaan yang berhasil melakukan strategi diversifikasi usaha dalam menjalankan strategi perusahaan. Dan hari ini nanti rekan kita Cleopatra Manik dan Agung masing-masing 5 menit untuk present mengupdate ke kita semua hasil literasi penemuan terkait profil perusahaan yang berhasil melakukan strategi diversifikasi usaha ya. Kemudian untuk yang sudah membuat tugas terima kasih. Ada beberapa orang yang tidak membuat tugas, Raka, Vinky, Rehan ya, Gilbert, Imam Faris, tenang nggak apa-apa, masih banyak kesempatan untuk ngulang semester-semester berikutnya. Jadi silahkan yang males buat tugas, males masuk, males open camp, insya Allah kita ketemu lagi di semester berikutnya untuk mata kuliah yang sama ya. Jadi teman-teman masih banyak waktu untuk menjadi donatur di kampus, jadi mahasiswa lulus 7 tahun gitu ya, masih ada kesempatan, jadi saya berikan kesempatan. Kemudian yang rajin kuliah, insya Allah pasti nilainya bagus. AB-AB yang malas kuliah, insya Allah ngulang tahun depan. Jadi silakan memilih. Hidup itu adalah pilihan. Teman-teman udah dewasa, sudah mahasiswa, bisa memilih mana yang terbaik untuk hidupnya. Mau jadi mahasiswa abadi di kampus, atau mau jadi mahasiswa berprestasi, membanggakan kedua orang tua, lulus cepat, kemudian kerja ya, ataupun menjadi seorang business owner ya silahkan ya, itu pilihan hidup masing-masing. Jadi saya hanya menuntun, kalau misalnya teman-teman nggak mau dituntun ya silahkan ya, buat teman-teman yang nggak mau buat tugas dan malas kuliah. Nah untuk hari ini saya minta Cleopatra dan Agung untuk present, silakan. Mungkin di Cleopatra dulu saya berikan waktu 5 menit, nanti dilanjutkan oleh Agung Chandriwinata. Kepada Cleopatra waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, silakan, saya udah permit untuk share materinya. Hisam Jaki nggak muncul mukanya ya, Hisam Jaki. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cleopatra Mani dengan NIM C1D1230666. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo yang telah mengajarkan kami. Di sini saya akan mengulas strategi diversifikasi usaha dengan 5 perusahaan yang sukses berekspansi. Yang pertama ada Amazon. Amazon memulai sebagai toko buku online pada tahun 1994 dan kini menjadi perusahaan teknologi global. Strategi diversifikasinya bersifat horizontal dan konglomerat. Dimulai dengan ekspansi ke e-commerce multikategori seperti elektronik, fashion, dan grocery. Kemudian Amazon mengembangkan Amazon Web Service sebagai layanan cloud computing yang kini menjadi salah satu sumber pendapatan utama.
Amazon juga mengakuisisi perusahaan seperti Whole Foods atau retail pangan, serta mengembangkan Prime Video dan Alexa untuk masuk ke pasar digital streaming dan teknologi suara. Diverifikasi ini memperluas lini bisnis ke sektor logistik, AI, media, dan big data, menjadikan Amazon sangat tangguh terhadap perubahan pasar. Yang kedua ada The Walt Disney Company. Disney menerapkan diverifikasi dengan strategi horizontal dan vertikal. Dimulai dari produksi film ke berbagai lini seperti taman hiburan, merchandise, dan media massa. Akuisisi menjadi pilar utama diverifikasi, termasuk Marvel pada tahun 2009, Lucasfilm 2012, Pixar 2006, dan 21st Century Fox 2019. Diverifikasi ke layanan digital melalui Disney Plus memperluas cakupan ke pasar streaming yang kompetitif. Integrasi antar lini seperti studio film, saluran televisi, dan taman hiburan menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Strategi ini menciptakan nilai tambah dan loyalitas konsumen melalui storytelling dan karakter yang konsisten di berbagai platform. Yang ketiga ada Samsung Group. Samsung mengadopsi strategi diverifikasi konglomerat yang luas, masuk ke berbagai sektor industri untuk menciptakan stabilitas keuangan dan daya saing global. Dari bisnis inti elektronik, Samsung memperluas ke semikonduktor, konstruksi, atau yang disebut sebagai Samsung CNT, galangan kapal atau Samsung Heavy Industry, layanan keuangan, Samsung Life Insurance, dan biofarmasi atau Samsung Biologic. Diverifikasi ini bersifat strategis dan tidak bergantung pada satu sektor saja. Pendekatan ini meminimalkan resiko bisnis akibat fluktuasi industri spesifik, serta meningkatkan potensi sinergi antar divisi melalui teknologi dan investasi lintas sektor. Yang keempat ada Tata Group. Sebagai perusahaan multinasional di India, Tata Group telah lama menjalankan strategi diverifikasi berbasis portofolio industri penting. Perusahaan ini menjalankan bisnis di sektor otomotif seperti Tata Motors, Baja atau Tata Steel, IT, energi atau Tata Power, hingga agribisnis atau Tata Tea. Tata juga terlibat dalam layanan kesehatan dan pendidikan. Strategi verifikasi dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar domestik India dan memperluas jangkauan internasional. Tata memilih model holding company dengan banyak anak usaha yang otonom namun strategis. Diverifikasi ini memungkinkan Tata bertahan dalam berbagai siklus ekonomi dan memperkuat kontribusi terhadap pembangunan nasional. Yang terakhir ada Unilever. Unilever merupakan contoh sukses diverifikasi berbasis produk dan pasar. Strategi utamanya adalah untuk memperluas kategori produk ke sektor makanan seperti Blue Band dan Knorr. Kebersihan seperti Lifebuoy dan Domestos. Dan perawatan pribadi seperti Dove, Sunsilk, dan Rexona. Unilever juga melakukan akuisisi merek lokal di berbagai negara dan melakukan adaptasi produk sesuai budaya dan preferensi konsumen lokal. Strategi ini bersifat horizontal dan global, memungkinkan diverifikasi geografis dan demografis. Portofolio produk yang luas memberikan ketahanan terhadap perubahan tren konsumen serta stabilitas pendapatan lintas wilayah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih tadi dari rekan kita yang sudah memberikan insight ya, Cleopatra Manik. Thank you Cleopatra, tadi contohnya sangat bagus. Kemudian tadi contoh yang sederhana kayak Disney Hotstar ya, mereka Disney ini juga merambah ke bisnis streaming ya, kemudian juga Unilever dan lain-lain. Terima kasih Cleopatra. Next, selanjutnya udah siap Agung? Agung udah join? Agung, silakan Agung.
Siapa? Siapa? Ya, kita terpomai dan apa ya? Tapi dia begini. Ayo dipercepat, Agung. Silakan suaranya bisa di unmute. Saya Gifari. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu profil 5 perusahaan yang berhasil melakukan strategi diversifikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Chandra Winata dengan NIM C1D1230064. Perusahaan yang pertama ada The Walt Disney Company. Bisnis utamanya yaitu hiburan, seperti film dan animasi. Diversifikasinya berupa media dan jaringan TV, yaitu ABC, ESPN, dan Disney Channel. Yang kedua ada taman hiburan, Disneyland dan Disney World. Yang ketiga, produk konsumen, merchandise, Disney Store. Yang keempat ada streaming, seperti Disney dan Hulu. Keberhasilannya, Disney berhasil memanfaatkan kontennya untuk berbagai platform dan bisnis, memperluas pendapatan dari berbagai segmen pasar. Perusahaan yang kedua ada Samsung Group. Samsung Group ini bisnis utamanya yaitu elektronik seperti smartphone dan TV. Diversifikasinya berupa semikonduktor, yaitu chip, memori, prosesor. Yang kedua, konstruksi dan kapal. Ada Samsung Heavy Industries. Yang ketiga, asuransi dan keuangan. Ada Samsung Life dan Insurance. Yang keempat, ada perawatan kesehatan seperti Samsung Medical Center. Keberhasilannya, Samsung ini tidak hanya mengandalkan bisnis elektronik, tetapi juga menguasai industri pendukung seperti chip dan layanan finansial. Yang ketiga ada Virgin Group. Bisnis utamanya yaitu musik dan hiburan. Diversifikasinya yang pertama maskapai penerbangan Virgin Atlantic. Yang kedua telekomunikasi Virgin Mobile. Yang ketiga kereta api dan luar angkasa Virgin Planes. Yang keempat kesehatan dan perbankan Virgin Pulse dan Virgin Money. Keberhasilannya, Virgin ini sukses membangun berbagai bisnis di industri berbeda dengan merek yang kuat dan inovatif. Perusahaan yang keempat yaitu Unilever. Bisnis utamanya produk konsumen seperti sabun dan makanan. Diversifikasinya yang pertama makanan dan minuman seperti Magnum dan Lipton. Yang kedua perawatan diri seperti Don dan Rexona. Yang ketiga pembersih rumah seperti Sunlight dan Rinso. Yang keempat kesehatan dan nutrisi yaitu Horlicks dan Pond's. Keberhasilan Unilever ini menguasai berbagai kategori produk rumah tangga dan personal care dengan strategi diversifikasi berbasis konsumen. Yang terakhir yaitu Amazon. Amazon ini merupakan bisnis e-commerce. Diversifikasinya yang pertama ada cloud computing, Amazon Web Service. Yang kedua entertainment, Amazon Prime Video. Yang ketiga perangkat keras, Kindle dan Alexa. Yang keempat ada retail fisik, Whole Foods Market. Keberhasilan Amazon ini berhasil mengembangkan bisnis di luar e-commerce, terutama Amazon Web Service yang menjadi sumber profit utama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini bagus ya. Coba ke slide yang pertama tadi bisa di share. Agung, Iya, Pak. boleh di share materinya tadi halaman pertama? Oh, di-share lagi ya, Pak? Boleh. Iya, Pak. Oke. Nah, rekan-rekan semua, Yang mana? ini contohnya ya. Coba di halaman pertama, boleh dari slide yang satu. Oke, baik. Nah, oke. Nah, rekan-rekan semua, jadi saya pengen sampaikan juga bahwa Walt Disney ini ya salah satu bisnisnya memang di bisnis MICE ya, di bisnis hiburan, film dan animasi. Jadi mereka juga nggak hanya fokus di film dan animasi, tapi mereka juga bisnis ke media, jaringan ya, tempat hiburan Disneyland, Disney Sea di Tokyo ya, kemudian di Hong Kong dan banyak negara-negara yang mereka buat untuk taman bermainnya ya, kemudian produk konsumen ya, merchandise, kemudian Disney Plus, Hulu ya, ini bagus. Jadi mereka melakukan diversifikasi untuk pengembangan bisnisnya dari strategi manajemennya untuk berekspansi di bidang yang mereka kuasai. Kemudian selanjutnya, next, coba Agung. Nah, Samsung ya. Jadi kita kan selama ini di Indonesia melihat bahwa Samsung itu bergerak di bidang smartphone, televisi gitu ya. Nah, kalau di Korea sendiri, mereka ini ya perusahaan raksasa gitu ya. Jadi mereka memproduksi chip memori, termasuk LCD, kemudian termasuk lift, ya, kemudian termasuk heavy industry ya seperti alat berat, kemudian asuransi juga dan perawatan kesehatan medical center. Jadi kita nggak ngebayangin ya ternyata Samsung itu nggak hanya fokus di dunia elektronik aja, tapi juga mereka memproduksi dan melakukan diversifikasi di bidang-bidang lain yang nggak berhubungan sama sekali seperti asuransi ya, kemudian medical center kan sangat jauh ya dengan dunia elektronik seperti itu. Next, coba lanjut. Agung, cuma Virgin Group ya. Kalau Virgin mungkin orang-orang suka ini ya, dengar sebagai perusahaan penerbangan gitu ya. Nah, mereka nggak hanya di bisnis musik dan hiburan, mereka juga ada Virgin Atlantic, telekomunikasi juga, kereta api luar angkasa, kesehatan perbankan gitu ya. Next. Nah, Unilever, saya yakin teman-teman di Indonesia ini banyak yang kita gunakan, apalagi yang suka es krim, Magnum, Lipton, perawatan diri, ya, termasuk Rexona, pembersih rumah, Sunlight, Rinso ya, kesehatan, Horlicks, Pond's ya. Jadi memang kita lihat bahwa perusahaan FMCG, Fast Moving Consumer Goods pun mereka juga melakukan diversifikasi usaha, nggak hanya fokus di sabun dan makanan, tapi di bisnis-bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan terakhir, Agung, dan terakhir Amazon. Nah, mungkin Amazon teman-teman kan kalau selama ini Amazon itu dikenal sebagai e-commerce. Saya sempat beberapa kali transaksi beli dari Amazon. Cuma karena memang dari US pengirimannya baru nyampe Indo itu sekitar 3 bulan. Nah, kalau kalau kita kayak di telekomunikasi, kita menggunakan jasa mereka, salah satunya cloud computing, Amazon Web Service. Jadi kita menyimpan data itu di Amazon. Jadi kita bisa bisa aman datanya karena menyimpan di internet ya, khususnya di storage atau di servernya si Amazon. Kemudian ada perangkat keras Kindle, Alexa ya, kemudian juga retail fisik ya. Kalau di Amerika mungkin teman-teman pernah dengar Amazon ini orang belanja di Amazon Store-nya tanpa harus transaksi dan nggak ada petugas frontlinernya atau petugas kasirnya. Jadi kita bisa langsung masuk, terscan ID kita, kemudian pada saat kita keluar bawa barang langsung memotong balance atau kartu kredit kita gitu ya. Jadi memang diversifikasinya pun juga semakin canggih ya.
Oke, saya pikir cukup untuk materi dari teman-teman. Terima kasih tadi rekan kita. Tadi siapa sih, Agung Chandrawinata dan Cleopatra Manik untuk sharing hari ini ya. Next, untuk di berikutnya, silahkan untuk materinya disiapkan juga dengan baik. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyiapkan dengan baik. Nah, rekan-rekan semua, saya izin melanjutkan untuk materi hari ini. Yang nggak buat tugas, silakan di minggu depan, jangan sampai kosong. Kita masih ada beberapa pertemuan kembali sampai di UAS nanti di pertemuan ke-16 ya, ada 5 pertemuan. Nah, hari ini karena minggu kemarin kita belum membahas terkait diversifikasi usaha, diversifikasi dalam strategi perusahaan, saya akan izin melanjutkan untuk materi hari ini. Rekan-rekan semua, kita mempelajari mata kuliah manajemen strategik, artinya kita diharapkan atau berada di posisi puncak pengambil keputusan, baik itu CEO, direksi, ya, kemudian juga business owner, ataupun orang-orang yang memang mengambil keputusan, general manager dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan semua di sini, ketika kita konteks yang kita bicarakan strategi diversifikasi adalah ketika kita menjalankan suatu bisnis ya, kita pasti akan menginginkan bisnis itu terus berlangsung, terus tumbuh berkelanjutan. Artinya growth, kemudian dari laporan laba ruginya bagus, investor percaya dengan kita, stakeholders, kemudian sahamnya juga bagus. Misal katakanlah kita bekerja sebagai CEO di Bank Mandiri, misalnya pasti pemegang saham pengen saham kode BMRI di Bursa Efek Indonesia itu sahamnya terus, harganya terus naik, kemudian laporan laba rugi dividennya bagus. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan kalau hanya fokus pada satu sektor aja ya, kemungkinan mereka akan stuck gitu ya, apalagi untuk kondisi persaingan. Mereka harus melakukan diversifikasi bisnis sehingga bisnisnya juga semakin berkembang. Tadi seperti contoh yang diberikan oleh Agung, bahwa Samsung itu nggak hanya di bisnis elektronik saja, tapi juga berfokus ke bisnis-bisnis yang lain ya, seperti heavy equipment ya, ala-ala berat ya, bahkan asuransi ya, bahkan medical juga, chip konduktor ya, ya banyak ya, chip ya, semua perlengkapan elektronik itu mulai dari chip, kemudian dari kayak LCD ya, televisi, smartphone ya, mereka juga sangat mumpuni. Bahkan beberapa partnya iPhone pun juga mereka mengambil dan menggunakan dari teknologi Samsung. Jadi kalau misal orang luar, wah Apple hebat gitu ya, ternyata Apple pun menggunakan teknologi Samsung untuk beberapa part yang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga artinya kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan raksasa pun, perusahaan multinasional pun seperti Amazon, tadi Samsung, ya Unilever, mereka pun melakukan diversifikasi usaha ya. Misalnya teman-teman yang jadi business owner misalnya ya, misalnya bisnis owner, misalnya Melinda, misalnya orang tuanya bisnis baju thrifting misalnya, yang bisa dilakukan nanti, wah ini bisa juga nih peluang untuk membuka bisnis laundry atau membuka bisnis butik muslimah atau jilbab ataupun yang disukai dan memang bisa dikembangkan. Jadi artinya dengan ada strategi diversifikasi ini bisa membuat tujuan dari perusahaan yaitu tumbuh dan berkembang itu bisa berjalan. Ingat, teman-teman sebagai lulusan sarjana ekonomi dipersiapkan untuk menjadi karyawan misalnya atau menjadi seorang seorang pengusaha, pelaku UMKM gitu ya. Tujuan dari bisnis adalah mencetak atau menghasilkan laba sebesar-besarnya ya, prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Caranya gimana? Salah satunya untuk korporasi atau BUMN atau perusahaan swasta, perusahaan multinasional adalah melakukan ekspansi, melakukan diversifikasi bisnis seperti itu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sampai 30 menit ke depan terkait bagaimana strategi diversifikasi ini bisa dilakukan agar bisnis itu terus berkembang dan berkelanjutan tumbuh seperti itu. Oke. 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 Baik, selanjutnya saya coba jelaskan materinya sudah terlihat. Agung atau Rehan, kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, baik.
penerapan strategi diversifikasi dalam strategi perusahaan. Jadi yang saya sampaikan di hari ini bahwa strategi diversifikasi dengan membuat produk baru, dengan membuat bisnis baru yang berbeda dengan bisnis utama, itu bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan bisnis ke depannya. Bahwa saat ini kondisi persaingan, kondisi inflasi, kondisi stabilitas ekonomi, politik, kemudian kondisi perang ya antara Ukraina dan Rusia, antara Israel dan Palestina gitu ya, dan kondisi gesekan-gesekan lain yang menyebabkan kondisi geopolitik dunia itu nggak stabil, termasuk di dalam negeri sendiri ya, di Indonesia. Kita lihat ya, daya beli masyarakat turun gitu ya, kemudian juga kondisi politik yang tidak stabil ya, banyak terjadi gontok-gontokan ya, sampai masalah ijazah, kemudian masalah yang lain-lain yang di negara lain yang sudah memikirkan untuk AI, pengembangan robot, teknologi dan lain sebagainya, kita masih berpikir ke belakang gitu ya, masih masih cukup tertinggal. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar bisa melakukan perbaikan di bisnis yang kita jalankan. Karena kalau enggak ya bisnis yang kita jalankan bisa kolaps, ataupun produk yang kita jual nggak laku, ataupun kita nggak bisa bersaing. Nah, ini tujuan strategi diversifikasi untuk bisa mengikuti tren pasar ya. Kita juga ketika kita menjalankan suatu bisnis, kalau ada tren atau opportunity baru yang bisa kita ambil, kita harus men-take it ya, mengambil, dan kita bisa membuat produk dan mensolusikan kepada pasar. Bahwa bisnis itu adalah opportunity. Jadi ketika kayak Samsung melihat bahwa heavy equipment, misalnya membuat lift atau membuat alat berat ya, mereka lihat menguntungkan, mereka akan masuk ke industri di sana. Mereka punya modal, mereka punya tim yang kuat, dan mereka akan masuk ke sana. Tujuan dari diversifikasi ini yang pasti tadi ya, membesarkan bisnis, mencari laba sebanyak-banyaknya, meningkatkan performance perusahaan, semakin tumbuh dan berkembang ya, mengurangi risiko dan meningkatkan daya saing seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua, yang pertama yang dilakukan ketika perusahaan ingin melakukan diversifikasi adalah kita menganalisis situasi dan tujuan. Bahwa ketika kita melakukan diversifikasi berarti kita melihat sesuatu peluang atau opportunity yang bisa kita grab atau bisa kita ambil. Nah, dengan menganalisis kondisi internal ya, sumber daya dan kompetensi internal perusahaan, dan juga peluang pasar, ancaman bersaing, kita bisa menggunakan analisis SWOT. Tentunya kita bisa melakukan diversifikasi untuk memberikan dampak pertumbuhan bagi perusahaan, stabilitas pendapatan, dan penguasaan pasar baru. Artinya misalnya bisnis produksi smartphone misalnya di Samsung turun, tapi mereka ternyata di bisnis kesehatannya kuat, asuransinya kuat, di chip konduktornya mereka kuat, kemudian di LCD-nya mereka kuat, mereka tetap tumbuh gitu. Jadi artinya kita nggak harus berfokus ya, fokus, memang kita akan fokus di bisnis utama, tapi dengan melakukan diversifikasi ini bisnis utama semakin kuat gitu ya, semakin menguatkan bisnis yang kita jalankan saat ini. Kemudian pemilihan jenis diversifikasi, yang pertama diversifikasi terkait atau related diversification, artinya produk atau bisnis baru yang dibuat oleh perusahaan dengan membuat diversifikasi. Misalnya dia tadi Samsung, perusahaan elektronik, atau tadi Walt Disney, perusahaan hiburan, entertainment, film ya. Mereka ternyata membuat taman hiburan, Disneyland, Disney Sea misalnya ya. Jadi bisa membuat bisnis yang relate ya. Kalau misalnya dia membuat bisnis, misalnya Universal Studio ya, mereka membuat Universal Studio itu ke film gitu ya, entertainment ya. Mereka kemudian masuk ke bisnis hiburan kayak Disneyland, mereka buat Universal Studio Singapura, Universal Studio Osaka misalnya gitu ya. Jadi mereka yang masih berhubungan gitu ya, termasuk di taman hiburannya juga ada kayak Transformer dan macam-macam gitu ya, itu contohnya. Jadi mereka masih mengembangkan bisnis yang relasi atau berkorelasi dengan bisnis inti seperti teknologi, pemasaran, ataupun retail pasokan gitu ya. Contohnya produsen makan ringan yang memperluas ini ke produknya ke minuman gitu ya, seperti itu. Kemudian diversifikasi tidak terkait ya, unrelated diversification atau konglomerasi ya. Jadi mereka mengembangkan bisnis, membuat produk baru atau membuat lini bisnis baru yang tidak
berkolerasi sama sekali dengan bisnis utama. Contohnya tadi Samsung ya, mereka bisnis ke elektronik tiba-tiba membuat lini bisnis asuransi, medical gitu ya kan berbeda sekali. Artinya, nah ini bisa jadi referensi kalau mereka melihat ini potensi yang bagus ya mereka akan fokus mengembangkan di sana. Kemudian diversifikasi horizontal. Nah, di sini ketika kita melakukan diversifikasi, kita menambah produk baru yang tidak terkait dengan produk yang sudah ada, tetapi ditunjukkan kepada pelanggan yang sama. Contohnya bank ya, contohnya ya, misalnya kita menabung di bank, mereka menawarkan, Pak, Bapak mau pakai kartu kredit atau Pak, Bapak mau pakai asuransi gitu ya. Jadi mereka melakukan diversifikasi dari bisnis financial, mereka menggunakan masuk ke bisnis insurance seperti itu. Misalnya di Mandiri, mereka bekerja dengan Aksa, jadi Aksa Mandiri menawarkan produk asuransi ke nasabah atau pelanggan yang sudah menggunakan layanan Bank Mandiri. Kemudian diversifikasi vertikal ya, perusahaan memperluas diri dari hulu pasok ke hilir dalam rantai nilai industrinya. Contohnya perusahaan garmen yang membuka toko retail sendiri ya. Contohnya misalnya mereka perusahaan ini ya membuat baju misalnya ya, atau seperti Adidas atau Nike, mereka punya pabrik ya Nike misalnya di Vietnam gitu ya. Kemudian mereka punya store sendiri Amazon atau Adidas ya, Adidas gitu ya, mereka punya Adidas Store di mall-mall gitu ya, artinya mereka dari hulu ke hilir bisa mengakuisisi gitu ya, seperti itu. Kemudian metode implementasi. Nah, yang pertama ketika melakukan diversifikasi adalah pengembangan internal atau internal development ya. Perusahaan menciptakan bisnis baru dari sumber daya yang dimiliki. Misalnya kayak Sinarmas ya atau Bakri Plantation ya. Mereka memiliki ribuan atau jutaan, ratusan ribu lahan sawit misalnya. Mereka juga memproduksi minyak ini ya minyak goreng gitu ya. Kemudian mereka punya lahan untuk kertas, mereka memproduksi kertas dan hasil olahan yang lain gitu ya. Mereka mengembangkan kemampuan internal mereka ya dengan membuat produk-produk yang bisa dikembangkan dan bisa diterima oleh market. Kemudian akuisisi ya, nah ini yang bisa dilakukan juga perusahaan membeli perusahaan lain yang sudah ada di industri yang diincar. Ya, contohnya Apple atau IBM atau perusahaan multinasional ya. Mereka melihat bahwa ada perusahaan yang berpotensi, ya contohnya kayak Facebook ya, mereka melihat ada WhatsApp dan lain sebagainya. Mereka melihat, wah ini bagus ini untuk diakuisisi. Akhirnya mereka integrasikan jadi Meta seperti itu. Aku minta maafnya nggak sama kalian semua. Agung, tolong di mute ya, Agung. Kemudian usaha patungan ya, joint venture, nah ini bisa dilakukan juga. Perusahaan bisa melakukan kerjasama untuk mengembangkan suatu produk atau lini bisnis baru dengan bekerja sama dengan perusahaan lain. Biasanya misalnya mengembangkan suatu produk di suatu negara yang dituju, namun di negara tersebut regulasinya agak menyulitkan, mereka akan melakukan kerjasama joint venture dengan perusahaan lokal agar bisa masuk ke negara tersebut. Itu banyak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan ekspansi diversifikasi usaha. Kemudian pengelolaan diversifikasi ya, yang pertama struktur organisasi. Jadi struktur organisasi perusahaan perlu disesuaikan untuk mengelola berbagai lini bisnis yang baru. Misalnya, apakah bisnis yang baru atau usaha atau produk yang baru dibuat ini berbeda dengan perusahaan induk, dibuatkan PT sendiri, misalnya badan usaha sendiri, anak usaha sendiri sehingga bertanggung jawab terhadap induknya. Jadi membuat ya seperti konglomerasi bisnis gitu ya. Kemudian alokasi sumber daya ya, alokasi sumber daya ini keuangan, manusia, teknologi harus efektif. Jadi misalnya talent-talent terbaiknya dideploy atau ditugaskan ke anak usaha sehingga bisa mengembangkan anak usahanya semakin besar gitu ya. Kemudian sinergi antar unit ya, sinergi antar unit bisnis ini dilakukan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Artinya antara anak usaha dengan industri usaha saling berintegrasi sehingga memberikan solusi terbaik kepada pelanggan sehingga memunculkan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh kompetitor atau para pesaing. Kemudian penilaian dan pengendalian ya, karena ini menyangkut investasi yang besar pada saat perusahaan memutuskan untuk berinvestasi, membuat lini bisnis baru atau membuat produk baru atau melakukan investasi
bisnis yang berbeda dengan bisnis utama, maka yang dilakukan adalah bisnis induknya akan melakukan pemantauan kinerja dari divisi atau bisnis yang dibuat seperti itu ya. Mereka diberikan target ke manajemen barunya, misalnya perusahaan A ya membuat lini bisnis baru di badan usaha yang berbeda, kemudian menjadi anak usaha, ditunjuklah CEO, manajemen, kemudian karyawan ya, kemudian diberikan target pencapaian, dilakukan evaluasi sehingga sesuai dengan harapan dari perusahaan. Artinya, teman-teman ketika menduduki posisi CEO melakukan investasi di suatu bisnis, pasti tujuannya adalah mendapatkan eh, return on investment atau laba ya, atau mendapatkan keuntungan dari investasi yang ditanamkan. Tentunya sehingga mereka berharap ya dengan manajemen yang ditunjuk, yang digaji, yang diberikan kepercayaan itu bisa mengembalikan investasi yang dikeluarkan dari bisnis induk seperti itu. Kemudian evaluasi hasil ya, membandingkan hasil aktual dengan target, jadi mengevaluasi secara rutin, mingguan ya, bulanan, 3 bulanan, tahunan, bahkan ada rapat umum pemegang saham, kemudian juga pengambilan keputusan ya. Jika diversifikasi tidak memberikan hasil yang diharapkan, perusahaan mungkin perlu melakukan divestasi, melepaskan bisnis tersebut, menjual, atau melakukan perombakan manajemen, atau memperbaiki strategi, dan lain sebagainya. Ya, ini gunanya bagaimana anak usaha atau bisnis yang baru yang dibuat dari diversifikasi usaha, itu dibuat agar kita bisa menjalankan bisnis itu dengan baik dan tentunya bisa menghasilkan ya. Nggak mau kan kita membuat bisnis baru. Misalnya nih teman-teman ya, Agung misalnya. Agung saat ini memiliki bisnis misalnya bisnis butik misalnya. Kemudian ternyata butiknya pengen dikembangkan ya, caranya misalnya membuat workshop, namun workshopnya nggak jalan gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Jadi investasi bisnis baru yang dibuat itu harus menghasilkan, diberikan target, diberikan evaluasi, diberikan reward, punishment, dan lain sebagainya. Kemudian contoh penerapan ya, contohnya Apple ya, awalnya dikenal sebagai produsen komputer, kemudian ternyata Apple ya misalnya mereka menggunakan produksi personal komputer, kemudian laptop ya. Kemudian mereka meluncurkan iPod, ada iPhone ya, ada iPad, Apple Watch dengan memanfaatkan keahlian mereka dalam desain dan integrasi perangkat keras dan lunak. Kemudian Amazon ya, tadi dijelaskan oleh Agung bahwa mulai dari jualan dari toko buku online ya, sekarang juga jadi raksasa retail. Jeff Bezos pendirinya menjadi orang terkaya di dunia ya, melakukan diversifikasi ke e-commerce, cloud computing ya, Amazon Web Service, hiburan, Amazon Prime Video ya. Kemudian juga ada Indomie ini ya, perusahaan mie instan asal Indonesia ya, Indofood sukses makmur, melakukan diversifikasi horizontal dengan meluncurkan berbagai varian rasa, dan mereka juga menjangkau jualan produknya hingga ke pasar Eropa, Afrika, ya pasar luar negeri, dengan membuat produk yang disesuaikan dengan selera masyarakat setempat. Misalnya di Indonesia sukanya pedas asin ya, ada selera rasa rendang dan lain sebagainya, ada rasa kari. Mereka masuk ke pasar Timur Tengah, pasar Arab atau Eropa disesuaikan dengan selera masyarakat di sana gitu ya. Nah, faktor keberhasilan strategi diversifikasi yang pertama tentunya keberhasilan diversifikasi yaitu pencapaian tujuan ya. Rekan-rekan belajar manajemen strategik, artinya teman-teman diharapkan nanti pada suatu titik 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak tahu ya kita namanya rezeki ya. Tiba-tiba teman-teman berada di posisi puncak bisnis, puncak perusahaan, bisnis owner dan lain sebagainya. Tentunya ketika memutuskan untuk melakukan diversifikasi bisnis ya, katakanlah misalnya Melinda jadi CEO Unilever misalnya, pasti yang dilakukan adalah gimana bisnis ini berkembang, yaitu menetapkan tujuannya. Misalnya tujuannya adalah membuat produk yang diminati oleh masyarakat di bisnis fast moving consumer good ya, di bisnis consumer good. Ya nanti akan membuat bisnis-bisnis yang relate dengan itu atau bisnis yang lain namun menguntungkan. Kemudian kemampuan manajemen bagaimana tadi ya, kita melakukan penilaian, evaluasi, monitoring bisnis yang dijalankan itu sudah sesuai dengan target dan harapan yang diberikan oleh bisnis induk ya, atau bisnis utamanya.
Kemudian merencanakan dengan baik, dengan detail ya, target keuntungan, sumber daya, kemudian produk yang dibuat, desain, harga, bagaimana melakukan penjualan, strategi pemasaran, strategi penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian juga melakukan riset pasar yang mendalam, artinya ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi puluhan M, bahkan ratusan M atau triliunan ya bahkan, tentunya mereka akan melakukan riset ya, nggak mau dong investasi yang besar itu diinvestasikan namun rugi ya, pasti perusahaan ingin dapat imbal balik, malah BEP atau modalnya misalnya 1T bisa kembali dalam 1 tahun dan selanjutnya bisa terus menghasilkan uang pundi-pundi bagi perusahaan. Jadi sebelum melakukan itu mereka akan melakukan riset opportunity atau peluang apa yang bisa kita jual produk ke pasar gitu ya. Kemudian produknya seperti apa yang diminati, harganya, desainnya ya. Pasar mana aja yang mau dimasuki atau pasar Indonesia aja, domestik atau internasional ya. Itu adalah bagaimana kita bisa menentukan keberhasilan strategi diversifikasi ini apakah bisa dijalankan dan sukses nanti ke depannya seperti itu. Nah, ini contohnya ya, misalnya Telkom Indonesia ya, dimiliki sahamnya oleh pemerintah Indonesia dan publik di Indonesian Stock Exchange, kemudian juga New York Stock Exchange ya. Mereka memiliki banyak anak usaha, mulai dari Telkomsel ya, kemudian Metranet, Telkomsel Infrastruktur TIF, Telkometra, Mitratel, Pins, Telkom Akses. Kemudian ada banyak sekali ya, termasuk kayak BUMN lain, Garuda dan lain sebagainya. Mereka banyak usaha di mana anak usaha ini mendukung bisnis inti dari perusahaan gitu ya. Bahkan beberapa anak usaha misalnya ya, kayak Telkomsel fokus di mobile sama di fix, dan Telkom fokus pada pengembangan infrastruktur, backbone, jaringan gitu ya, sehingga masyarakat sehingga ke pelosok daerah itu bisa dilayani. Jadi banyak anak-anak usahanya yang dilakukan seperti tadi Amazon, termasuk Samsung dan lain sebagainya. Ada bisnis yang berkaitan ataupun ada bisnis yang tidak berkaitan sama sekali ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, saya materinya untuk diversifikasi saya pikir cukup. Jadi rekan-rekan bisa memahami dengan baik karena kita belajar manajemen strategik ini berkaitan dengan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan. Ya, contoh sederhana, kita sebagai seorang business owner atau pemilik usaha saat ini, misalnya kita punya coffee shop, kemudian sudah bagus, bisnisnya sudah jalan, kita akan ingin membuka cabang di Muarabungo misalnya, ingin buka cabang di Palembang gitu ya, melakukan diversifikasi. Kita pasti akan menganalisis dengan misalnya modal 1M buka cabang di Muarabungo, apakah 1M itu akan kembali atau tidak, kurang lebih demikian. Termasuk juga bisnis yang besar seperti multinational company, bisnis BUMN atau perusahaan-perusahaan lain swasta yang besar ya. Mereka melakukan diversifikasi usaha tentunya ingin mendapatkan keuntungan lebih dari investasi yang dilakukan. Makanya diversifikasi ini bisa dilakukan agar kita tahu bagaimana keuntungan itu bisa didapat, peluang-peluang bisnis bisa dicari, sehingga perusahaan pun bisa terus tumbuh dan berkembang seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, untuk selanjutnya, minggu depan saya akan memberikan tugas ke rekan-rekan seperti di sebelumnya. Jadi untuk di tugas ke-12 seperti biasa karena kita kuliahnya di hari Selasa, jadi kita akan tugasnya paling lama di hari Senin sore tanggal 19 Mei jam 5 sore. Linknya tugasnya masih sama seperti biasa. Untuk minggu depan teman-teman akan menganalisa dari studi case yang saya berikan berikut ya. Jadi nanti silakan Ahmad Yogi Delta Putra dan Nanda Mawardah Nurrohma menjelaskan 5 menit untuk masing-masing, 5 menit per orang untuk jawaban dari studi kasus yang saya berikan. Nah, studi kasusnya adalah PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Ini perusahaan ini ya yang saya buat seolah-olah studi case ya. Jadi teman-teman bisa dari studi case ini bisa menganalisa. Jadi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan dan memasarkan solusi perangkat lunak atau software untuk sektor keuangan selama 15 tahun terakhir. Produk utama mereka adalah Fundtrack yang telah menjadi pemimpin pasar di kalangan bank dan lembaga keuangan di Indonesia karena keandalannya fitur yang komprehensif dan layanan purna jual yang sangat baik.
Namun, beberapa tahun terakhir PT Tekno Abadi Jaya itu menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang melambat ya, kemudian persaingan semakin ketat, kemudian ketergantungan pada satu produk hanya pada fokus di fun track aja. Kemudian kas yang melimpah. Jadi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri ini memiliki kas yang bagus ya, karena profitabilitasnya sangat tinggi di masa-masa sebelumnya. Namun perusahaan kesulitan menemukan cara yang efektif untuk menginvestasikan dana tersebut dalam pertumbuhan jangka panjang. Nah, menyadari tantangan ini, Dewan Direksi, ya, teman-teman sebagai seorang direksi di PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, sedang mempertimbangkan strategi diversifikasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan tersebut di masa depan. Yang pertama, diversifikasi terkait, ya, tadi yang relate, kemudian diversifikasi tidak terkait, kemudian juga pengembangan produk baru atau pasar yang ada. Nah, jawablah pertanyaan beberapa berikut. Analisislah situasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, identifikasi SWOT-nya, kemudian evaluasi ketiga opsi strategi yang dibuat tadi, dan keuntungan dan kerugian masing-masing opsi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan analisis Anda sebagai direksi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, rekomendasi strategi yang paling baik yang harus dipilih, ya. Kemudian yang keempat, jelaskan langkah-langkah implementasi utama yang diperlukan dan dipertimbangkan oleh PT Teknologi Jaya Abadi jika mereka memutuskan untuk menjalankan strategi diversifikasi yang direkomendasikan. Dan yang terakhir, apa saja potensi tantangan yang mungkin dihadapi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri dalam mengimplementasikan strategi diversifikasi yang dipilih dan bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko tersebut ya. Nanti materinya setelah ini saya akan berikan, teman-teman jawab seperti biasa, penjelasannya di PowerPoint, kemudian dibuatkan dalam bentuk video dan di-share sebelum hari Senin jam 5 sore seperti biasa, tugas mingguan ya. Seperti itu. Teman-teman belajar untuk menganalisis dari suatu kasus yang saya berikan. Oke, ada yang mau ditanya terkait materi hari ini, diversifikasi usaha atau terkait tugas? Mungkin ada yang mau dibertanya sebelum saya absen, sebelum ditutup, silakan. Oke, saya mohon maaf teman-teman harus cukup ketat, strict ke rekan-rekan. Saya pengen mahasiswa yang saya didik ini bisa lebih maju. Ya teman-teman, kenapa Singapura itu maju? Karena mereka punya pemimpin yang visioner, dan mereka memiliki Pak Lee Kuan Yew ya, Mr. Lee Kuan Yew yang sangat strict dengan aturan, dengan denda ya, masyarakatnya sehingga maju dan disiplin ya, sangat visioner. Begitupun Cina misalnya ya, mereka memiliki pemimpin yang sangat visioner sehingga sangat menjadi salah satu negara yang maju. Amerika pun takut dengan mereka. Berita hari ini malah si Amerika kalah gitu ya dengan perang tarif dengan China gitu ya. Jadi artinya dimulai dari kita sendiri, kita mungkin nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Yang bisa kita lakukan adalah diri kita sendiri, dari saya sendiri, dari teman-teman semua, memperbaiki yang kita selama ini nggak disiplin, kita harus disiplin. Teman-teman yang selama ini males-malesan harus lebih rajin lagi ya untuk masa depan kita ya. Yang menentukan masa depan kita ya kita sendiri ya, bukan orang lain. Saya hanya membantu, menuntun, membuka pintu, orang tuanya memfasilitasi, Universitas Jambi ya memfasilitasi buat teman-teman belajar. Namun yang merubah nasib kita ya kita sendiri ya. Ingat bahwa yang bisa merubah nasib kita ya kaum itu sendiri gitu ya. Yang kita lakukan ya memperbaiki diri, memperbaiki skillsnya agar teman-teman memiliki skills yang baik ya. Bahwa ingat bahwa persaingan saat ini sangat ketat ya, lulusan-lulusan baru sangat banyak, pengangguran juga sangat tinggi ya. Yang harus kita lakukan ya, kalau misalnya kita perintis ya berarti kita harus memulai dari bawah, kemudian juga bekerja keras, belajar dengan baik. Salah satu cara bersyukur ya kuliah dengan baik ya, seperti itu. Kemudian untuk hari ini saya coba absen dulu sebelum saya tutup. Sebentar saya buka absennya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan ya. Oke, saya absen dulu. Untuk hari ini, Melinda ada? Hadir, Pak. Oke, terima kasih Melinda. Kemudian selanjutnya Lintang. Lintang ada?
Alfa ya. Kemudian Raka, Hadir, Pak. oke, Rido, Hadir, Pak. oke, Muhammad Ardianur, Hadir, Pak. Billy, Hadir, Pak. oke, Hisham, Hadir. Hadir, Pak. Safina, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Putri Alfa ya. Kemudian Aldila, Hadir, Pak. Pinky Alfa ya. Kemudian Safina, Kolzom, Hadir, Rahma Nabila, Hadir, Pak. Raihan, Hadir, Pak. ya Pancam ya, sering-sering Raihan. Saya udah catat tadi berapa nama. Gilbert Immanuel ada? Apa? Ini sering-sering yang sering nggak hadir dan ini ya nggak buat tugas. Oriza ada? Hadir, Pak. Ardi, Hadir, Pak. oke, Azahra Aurelia, Hadir, Pak. Mario Immanuel Sinaberiba. Ada? Alfa ya. Zaki Falah, Hadir, Pak. Ade, Hadir, Pak. oke. Nurhayati, Ade hadir, Pak. Hadir, Pak. Ilham, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ilham. oke. Saria, Hadir, Pak. Bayu, Hadir, Pak. Afifa, Hadir, Pak. Nanda, Nanda hadir, Pak. oke. Ahmad Yogi, apa ya? Agung, Agung hadir, Pak. Agung. oke. Kalau kuliah please cari tempat yang nggak noisy ya, soalnya agak ini berisik mengganggu. Cleopatra Manik, Hadir, Pak. Imam Faris apa ya? Sabrina, Hadir, Pak. Zian, Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Oke, baik. Saya pikir cukup untuk materi nanti saya share setelah kuliah. Teman-teman tetap semangat, buat tugas yang rajin. Kita banyak libur terus ya kemarin, beberapa hari ada libur, jadi harapannya kita bisa menuntaskan perkuliahan ini tepat waktu. Saya kalau memang nggak ada kegiatan yang kepepet, pasti saya akan berusaha untuk hadir di tengah-tengah perkuliahan kita ya, biar saya bisa menuntaskan perkuliahannya dengan tepat waktu dan teman-teman juga nggak telat untuk nilai dan lain sebagainya. Please, buat yang males kuliah, tolong buat tugas dengan baik, hadir tepat waktu, on cam. Insya Allah pasti saya akan berikan nilai. Saya akan bantu teman-teman, tapi kalau teman-temannya nggak mau saya bantu dengan males kuliah, ya saya nggak bisa bantu. Tapi kalau teman-teman rajin, nggak ada alasan saya buat ngasih D, pasti saya akan berikan A gitu ya, buat tugas, hadir, selalu on cam ya, pasti saya akan berikan nilai A. Saya jarang sekali ngasih ini. Cuma kalau misalnya teman-teman ya jarang kuliah ya saya minta maaf. Jadi saya harus strict biar teman-teman untuk masa depan teman-teman juga. Saya pikir cukup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.